Oke teman-teman, kali ini kita akan menjahit sepatu futsal dari brand Lotto ya teman-teman. Nah, sebelum kita menjahit teman-teman, kita akan membuat alurnya menggunakan cutter biasa teman-teman. Kita gunakan cutter biasa. Meskipun kita gunakan ini karena semuanya tidak semua tapak itu bisa ya teman-teman. Tidak bisa kita gunakan jenis ini. Contohnya seperti ini, kita akan kesusahan teman-teman. Jadi kita harus bisa juga menggunakan cutter biasa ya teman-teman. Meskipun di sini ada alurnya teman-teman, tapi kita tidak bisa mengikuti ini ya teman-teman, karena ini jauh sekali. Maksud saya jauh dari bodinya teman-teman. Kalau kita jahit di sini masih lemnya akan terbuka sedikit nanti ya teman-teman. Jadi kita perlu membuat alurnya kembali. Nah, dengan menggunakan cutter ini caranya teman-teman. Yang pertama kali kita akan potong lurus saja, dan agak-agak tidak terlalu dalam ya teman-teman. Hanya di ujung pisaunya saja, di ujung saja teman-teman, seperti ini. Dan harus menggunakan perasaan karena tidak akan terlalu dalam teman-teman. Seperti ini teman-teman. Pastikan jaraknya sama teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tidak bisa mengikuti alur yang asalnya dari pabrik ini ya teman-teman, karena terlalu jauh. Kita harus sedikit mepet ya teman-teman ke bodi sepatunya agar tidak mudah lepas. Nah, potongan yang pertama ini kita lurus saja, tangan kita ini lurus saja teman-teman. Lurus saja seperti ini, kita membuat garisnya dulu seperti ini dan tidak terlalu dalam. Jadikan tangan kita sebagai jangkar teman-teman. Banyak jenis yang tidak bisa menggunakan garitan, jadi kita harus pandai juga menggunakan pisau cutter yang biasa seperti ini teman-teman. Setelah itu kita akan mengulanginya lagi, tapi dengan serong ya teman-teman. Serong di sebelah garis yang lurus tadi, dan kita akan serong sedikit. Tangan kita akan serong sedikit, nanti akan membentuk huruf V, tapi tidak terlalu V. Kalau V ini miring dan ini miring, nanti jadinya tidak cantik ya teman-teman. Teman yang pertama itu tidak terlihat teman-teman, namun kita bisa menggunakan perasaan. Dan pastikan cutter kita itu betul-betul tajam ya teman-teman. Nah, setelah kita serong, dia akan terbentuk alurnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah lurus baru kita serong teman-teman, berbentuk V. Nah, jadi dia akan berbentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi hanya seperti itu teman-teman. Kita meskipun tidak melihatnya potongan yang pertama itu, kita bisa mengingatnya ya teman-teman, dimana kita garis tadi itu dengan pisau yang pertama kali, kita bisa mengingatnya. Dan pastikan cutter itu betul-betul tajam teman-teman, agar satu kali iris atau satu kali tembak langsung kena ya teman-teman, tidak mengulang-ulang. Karena kalau mengulang-ulang hasilnya nanti tidak cantik teman-teman. Jadi ini adalah juga salah satu teknik teman-teman. Selain bisa menggunakan garitan, kita juga bisa menggunakan cutter biasa seperti ini untuk membuat alurnya teman-teman. Kalau cutter biasanya ada yang terlalu lebar, tapi kalau ini kita bisa mengepaskannya teman-teman, agar memperoleh jahitan yang cantik. Nah, ini tinggal buka saja seperti ini teman-teman. Sudah terbuka ya teman-teman. Nah, seperti ini, tinggal ginikan saja ini saja. Nah, sudah terbentuk alurnya ini teman-teman. Nah, hanya seperti ini.
terbentuk teman-teman, baru kita akan menjahitnya. Kita jahit dari sisi dalamnya teman-teman. Kita letakkan sambungan kuncian terakhir kita di sebelah sini. Jadi ini sisi luar, ini sisi dalam. Kita mulai dari dalam seperti ini ya teman-teman. Nah, semua orang ingin memperoleh hasil jahitan yang menarik ya teman-teman. Jadi kita gunakan warna yang sama dengan outsole-nya ini teman-teman agar cantik. Dan kita ukur dulu teman-teman, mengukurnya seperti ini. Nah, ini 1 jengkal saja sudah cukup ya teman-teman, agar tidak banyak terbuang. Lalu kita jahit dengan jarak yang sama teman-teman. Kita jahit dengan jarak yang sama. Agar kita tidak mencari-cari cowakan ini teman-teman, pastikan megangnya itu selalu menghadap ke depan seperti ini teman-teman. Dan kita tidak perlu mencari teman-teman, tidak perlu untuk berusaha memasukkan benang ke sini ya teman. Tidak usah berusaha seperti ini teman-teman. Cukup benang kita seperti ini kan, dan sentuhkan saja cowakan ini ke jari kita ini, sentuhkan saja teman-teman. Tidak usah mencari-cari, sentuhkan lalu lepas saja ini, dia akan dengan sendirinya teman-teman. Jadi sentuhkan saja seperti ini dan lepas saja, tidak usah berusaha untuk mencari. Ini sangat mudah sekali, sudah otomatis ya teman-teman. Pegang benangnya seperti ini, lalu sentuhkan saja seperti ini dan lepas. Tidak usah untuk berusaha mencari ini teman-teman. Jahitan awal dengan akhir sudah pun bertemu dan ini belum terkunci ya teman-teman. Sekarang kita harus menguncinya dengan mengembalikannya lagi ke belakang 1 langkah teman-teman. Kita kembalikan ke belakang, lalu kita simpul 2 kali saja teman-teman. Kita cari bagian yang tidak bisa ditarik teman-teman, bagian yang mati kita simpulkan 2 kali seperti ini. Seperti itu teman-teman, baru kita potong. Jadi alur jahitannya kita tidak bisa mengikuti yang asalnya ya teman-teman, meskipun
Di sini sudah ada alur jahitannya dari pabrik. Karena dia terlalu jauh, jadi kita harus membuatnya lagi teman-teman. Walaupun tidak bisa menggunakan dengan garisan biasa, kita gunakan cutter teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi.